Stroke ringan itu ya tangan kebas kesemutan gitu, tuh nomor di sini. Selanjutnya saya nggak bisa jalan. Begitu kena, saya langsung dirawat di rumah sakit 5 hari. Ya udah seolah-olah udah nggak bisa sama sekali lah untuk jalan, bed rest aja gitu kan. Sekitar ya setengah jam lah gitu kan. Saya bagi 3 waktu, pagi, siang, sore. Terus juga sepeda statis saya pakai juga. Satu kesalahan saya nggak mau tahu penyakit saya karena rasa takut. Biasanya takut tahu nih kalau kita punya sakit. Gula saya waktu sakit kemarin itu 208, hipertensi saya 215, kolesterol saya 367. Stroke itu muara dari gula, dari hipertensi, dan kolesterol. Nah, itu semua dari mana? Dari sampah yang kita masukin di dalam perut kita. Kalau makan salah, pola hidup saya terus terang saya akuin saya salah. Apaan aja, pokoknya kayak semua gorengan. Pedes-pedes, manis. Pokoknya hantem kromo aja. Kadang juga saya ngerokok, tidur juga larut malam. Lambung kita ini seperti bank sampah. Apaan aja masukkan gitu kan. Puncaknya 2025. Tanpa assalamualaikum, tanpa permisi, dia datang, kita tumbang langsung. Waktu itu mau melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ya terserang aja gitu. Jatuh, kamar mandi. Tapi saya buru-buru dibawa ke rumah sakit gitu. Saya di rumah sakit, dikasih obat, diinfus selama 5 hari, mereka monitor. Tetap dari sana saya belum bisa berjalan, masih di bopong gitu kan. Nah, ini sama aja saya tipenya titik-titik totoknya nih kayak top. Kalau saya bilang stroke itu bahasanya adalah kita sudah dimakamin, sudah wafat. Teman-teman yang hadir paling cuma datang jenguk pulang. Selanjutnya kita ditinggal sendiri. Biasanya bisa kumpul, sosial, kita pengajian, kita makan juga enak gitu kan. Lihat teman-teman melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan sama-sama. Nah, di situ saya itu kontrol ke rumah sakit kan saya diantar anak saya pakai motor. Itu masih ngeluh, Pak. Duduk, waduh udah serba salah dah ini. Itu BAB saya itu sebulan sekali. Dan tuntasnya itu bisa 1, 2, sampai 3 hari. Berat badan saya dulu 105. Turun sekarang sisa 57. Alhamdulillah istri saya masih sabar walaupun tengah kesibukan kerja dia. Ya tugas sebagai istri tetap dia jalanin gitu kan. Anak-anak saya juga sewaktunya dia belajar sekolah-sekolah. Tapi setelah di rumah dia ngerawat saya dengan baik semua. Saya nonton di YouTube, nonton podcast. Waktu itu saya temuin Pak Iwan dengan Pak Helmi Yahya ya. Podcastnya saya pelajarin di situ. Kenapa saya nggak coba sekalian gitu kan. Daripada kita minum obat kimia tapi menambah penyakit kita, kenapa nggak kita buka tabungan di dalam tubuh kita dengan nutrisi yang dari alam gitu. Kalau pola masak sih sama, cuman yang ditambahkan itu saya makan nasi sama kayak model itu yang apa AG itu. Saya berusaha menjauh dari nasi, tapi setelah tahu Karnus, nah saya paksakan makan nasi gitu karena ya di sini yang saya jadi tanda tanya. Sementara orang diabetes itu kan memang bertentangan dengan nasi. AG itu kan ya ada manis juga kan, apa nggak bertentangan nih dengan ini. Karena keyakinan saya dengan juga banyaknya teman-teman yang sembuh dari Karnus, berarti kan ada manfaatnya. Saya di motor itu udah nggak ngerintih. Perasaan nyaman, udah ada kekuatan di situ. Ya, ada energinya. Untuk proses buang air yang tadinya sebulan sekali, sekarang alhamdulillah nih udah bisa seminggu 2 kali. Aduh, pokoknya suka dukanya di situ dah. Wes girang banget ya kalau sekarang ini kan. Shaolin. Perubahan saya sekitar 2 minggu, 2 minggu. Iya, saya kan beli paketnya 15 hari.
menjelang paket 15 hari selesai, nah itu udah mulai agak kelihatan. Buang gas nih. Biasanya kan susah tuh. Terus semblitnya ya kayaknya udah nggak ada gitu. Nggak kelihatan sih, Pak. Pernah sakit stroke. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ah iya. Kalau kata orang juga sekarang muka saya ini udah lebih cerah gitu. Maksudnya Pak. iya. Bukan tampak orang sakit. Saya bisa jalanin lagi itu 4 bulan. Alhamdulillah cepat juga ya. Mungkin ada Wah, kayak gitu. saya seneng banget itu. Seneng banget kayak dapat door prize. Alhamdulillah. Door prize besar itu. Hadiah terindah dalam hidup itu bisa jalan. Berkaca dari apa yang saya rasain, ini adalah konsekuensi dari pola hidup yang salah, pola makan yang salah. Allah menciptakan kita ini sempurna. Cuman kita nabungnya nabung sampah. Jangan takut untuk memeriksakan kesehatan daripada tahu setelah kita sakit. Itu yang salah, seperti yang saya lakuin ini. Jangan putus asa, yakinlah sama Allah. Semua penyakit itu pasti Allah ciptakan juga dengan obatnya.